Fatir ayat yang ke-33 ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awratsnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kemudian Al-Quran itu kami turunkan kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Ini luar biasa istimewanya Al-Quran. Diturunkan oleh malaikat yang paling istimewa, yaitu Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian diterima oleh manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwariskan kepada orang-orang yang istimewa juga, yaitu orang-orang mukmin yang suka membaca Al-Quran. Kemudian juga diturunkan di tempat yang paling mulia, yaitu Makkah dan juga Madinah. Makkah dan juga Madinah dan beberapa tempat yang lain yang mulia diturunkannya Al-Quran. Ini luar biasa. Jadi ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. Lalu sikap orang yang menerima Al-Quran itu bagaimana? فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi orang yang menerima Al-Quran ini ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana mereka zalim? Mereka menerima Al-Quran, mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Maka ini mudah-mudahan kita semua yang ada di rumah yang mulia ini tidak termasuk ke dalam golongan yang pertama ini. Wal'iyadzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasidun. Yang kedua 50-50. Dan yang mana yang enak diamalkan. Zakat ini enggak menguntungkan saya, jadi ayat zakat ini kita tolak. Salat ini, salat 5 waktu, salat subuh susah banget mau bangun subuh. Dan juga salat isya susah untuk datang salat isya berjamaah. Maka ini kita tolak. Kita nggak bisa amalkan yang kayak gini. Dan juga ada sebahagian juga yang tidak percaya dengan hari akhirat, tetapi dia Islam. Dan juga ini harus ditolak. Ayat ini nggak relevan dengan zaman sekarang ini. Jadi 50-50. Faminhum muqtasidun. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba kepada kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ada seruan untuk infak kepada saudara kita di Palestina, mereka bersegera untuk infak. Ada seruan untuk membantu saudara yang kena musibah banjir misalkan, mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Bahkan mereka hadir ke tempat tersebut. Bahkan mereka datang selalu untuk melakukan kebaikan. Jadi isi Al-Quran mereka bukan hanya membacanya, tetapi juga mengamalkannya dan mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal fadlul kabir. Dan yang perkara yang demikian itulah yaitu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi inilah sedikit ceramah singkat tentang nuzulul Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini yang diturunkan kepada kita dengan kita ambil pengajarannya dan juga kita membacanya dan bertadabburnya. Sesibuk apakah kita dan dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesibuk apakah kita dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya mungkin tidak ada tandingannya dengan orang yang paling kaya di dunia sekarang ini. Tetapi Abdurrahman bin Auf dia sempat membaca Al-Quran dan menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ini yang sudah jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin dekat dengan kiamat dunia, kita tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak ada waktu satu hari untuk tadabbur satu ayat Al-Quran. Maka sangat kita merugi di dunia ini. Innal insana lafi khusrin, rugi di dunia. Sungguh manusia itu rugi di dunia, dan kita takutkan kita ini karena kita jauh daripada Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai hiasan di almari kaca kita. Setahun sekali belum tentu kita buka.
Sedangkan kita mempunyai buku khusus, handphone khusus untuk diri kita bawa kemana-mana, tetapi kita jauh daripada Al-Quran yang kita jadikan dia sebagai pedoman hidup kita. Kita mau berdagang secara Islam, kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita menjadi polisi secara Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Kita menjadi tentara Qurani, maka kita harus membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Lakin yang dibacakan dalam surah Al-Isra ayat 9 hingga ayat 14 tadi oleh qari kita, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Aqwam itu jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Yaitu dinul Islam, agama Islam. Jadi Al-Quran ini adalah Al-Quran kitab sucinya umat Islam. Maka kita harus membaca panduannya supaya hidup kita lurus, sehingga kita menuju Allah Subhanahu wa taala selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.